Di mana ini? Maryam menatap sekeliling ruangan. Kamar tidur yang didominasi warna coklat dan lampu kuning pada langit-langit tersebut menciptakan kesan mewah nan klasik. Sangat maskulin. Jelas ini kamar cowok. Tapi kamar siapa? Maryam tidak pernah menginjakan kaki di kamar ini sebelumnya. Sudah bangun? Cepat cuci mukamu dan sarapan. Lalu pandangannya jatuh ke Garra yang nongol dari luar pintu kamar. Pria itu sudah rapi. Tangannya setia di dalam saku celana sambil memandangi Maryam. Mata Maryam melebar tapi hanya sepersekian detik, karena setelah itu ia langsung berubah senang. Garra, jadi ini kamar kamu? Wah, mimpi apa aku semalam? Astaga, aku ada di rumah laki-laki masa depanku. Ini benar-benar bukan mimpi. Serunya heboh. Seperti biasa, kalau tidak heboh dan dramatis, bukan Maryam namanya. Jangan terlalu heboh, aku tunggu di meja makan. Ujar Garra datar. Padahal dari tadi ia terus menahan tawanya. Tunggu, kok aku bisa ada di sini? Semalam kan aku di restoran bersama Cinta dan teman-teman SMA. Kata Maryam lagi jadi heran. Langkah Garra terhenti. Ia berbalik kemudian melangkah masuk ke dalam mendekati perempuan itu. Kedua tangannya terlipat di dada. Semalam waktu aku telpon, kau mabuk berat, lalu aku menjemputmu di restoran. Sengaja membawamu ke sini karena tidak ingin mamamu mengomel sepanjang malam, tidak baik untuk kesehatannya. Pria itu menjelaskan panjang lebar. Mereka saling bertatap-tatapan. Lalu Maryam mengerucutkan bibirnya. Oh, jadi begitu. Dia pikir Garra sengaja membawanya ke sini karena ingin merawat dia yang sedang mabuk berat. Tapi nggak terjadi apa-apa kan semalam? Sebenarnya terjadi juga nggak apa-apa sih, aku malah suka. Tapi kalau melakukannya aku harus sadar. Kata Maryam belak-belakan. Tak ada rasa malunya. Tentu karena dia adalah Maryam, Garra tidak akan heran lagi. Kamu nggak ngapa-ngapain aku kan semalam? Tanya Maryam lagi dengan menyilangkan kedua tangan di dadanya sambil mendonggak ke Garra dengan sorot mata curiga. Garra tercengang. Bukan dirinya yang melakukan apa-apa, tapi sebaliknya. Coba kau ingat-ingat lagi. Menurutmu apa yang terjadi semalam? Balas pria itu. Maryam berpikir keras. Apa ya? Ia melihat penampilannya masih utuh, selangkangannya pun tidak sakit. Kan kalau baru pertama kali melakukannya katanya akan perih. Ngilunya akan terasa sampai pagi hari. Berarti memang tidak terjadi apa-apa antara mereka. Ia sama sekali tidak ingat. Hal terakhir yang dia ingat semalam adalah dirinya dipaksa minum minuman pahit yang rasanya sangat tidak enak. Aman, aku memang gak ingat apa-apa. Tapi aku tahu gak ada yang terjadi. Ucap Maryam akhirnya sembari tersenyum lebar ke Garra. Lelaki itu jadi gemas sendiri melihatnya. Dalam hati kecilnya dia ingin Maryam mengingat apa yang sudah gadis itu perbuat semalam. Enak saja sudah bikin dia sampai orgasme hebat tapi tidak ingat apa-apa, namun di lain sisi Garra pasrah saja. Cepat cuci muka sana, katanya kemudian. Siap bos. Maryam duduk tegak dan sengaja hormat ke laki-laki itu, sebelum akhirnya ia masuk ke kamar mandi yang ada dalam kamar tersebut. Garra menggeleng-geleng kepala. Ingatan tentang kejadian semalam kembali terngiang-ngiang di kepalanya. Namun hanya sebentar, karena ia keluar kamar sesudahnya. Kau ingat apa saja yang dilakukan teman-temanmu semalam selain minum-minum? Apa kau melihat sesuatu yang mencurigakan? Tanya Garra menatap lurus ke Maryam yang asyik mengunyah roti. Gadis itu mengangkat wajah menatap Garra. Nggak tahu. Aku nggak perhatikan. Kan baru sampai aku udah dipaksa minum. Balasnya. Rahang Garra mengetat. Brengsek.
Kenapa Maryam bergaul dengan orang-orang seperti itu? Ia tidak peduli kalau itu orang lain, tapi kalau Maryam, Garra tidak suka gadis itu minum-minum. Bagaimana kalau terjadi sesuatu dan dia tidak ada di sisinya? Dengar, jangan bergaul dengan mereka lagi. Jauhi teman-temanmu yang suka minum-minum dan pesta miras. Orang-orang seperti itu bisa menjebakmu dan memberimu pengaruh buruk. Ujar Garra tegas. Dia pernah mendapati kasus yang begitu. Dan ia takut kalau hal yang sama menimpa Maryam. Maryam menatapnya lama, kemudian menampakkan senyuman paling lebar. Ci. Ada yang mulai peduli nih. Ayo enggakku, kamu sebenarnya suka aku kan? Ci. Godanya senang. Garra berdeham salah tingkah. Maryam ini paling bisa membuatnya kehabisan kata-kata. Tapi dia tidak boleh kalah, masa iya seorang Garra yang terkenal sangat dingin kalah sama perempuan barbar ini? Dia harus tetap terlihat berwibawa. Aku hanya mencoba menjauhkanmu dari orang-orang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai kau terjebak. Sudah kubilangkan jangan terlalu berpikir berlebihan. Elaknya. Maryam menyipitkan matanya menatap pria itu. Dalam hati ia tertawa. Mau coba mengelak? Coba saja. Ujung-ujungnya pria itu pasti akan jatuh ke dalam pelukannya. Garra, apa sebelumnya kamu pernah pacaran? Maryam bertanya kemudian. Ia penasaran. Pria itu menggeleng. Sama dong, aku juga. Lupa, pernah pacaran sekali. Garra langsung menatap gadis itu. Ada rasa tidak rela dalam hatinya mendengar Maryam pernah pacaran. Siapa? Tanpa sadar ia bertanya. Ada deh. Aku bilang juga kamu gak kenal. Kok kamu nanya? Kepo ya? Kan kamu gak suka aku, gak mau pacaran padahal sudah aku kejar sepenuh jiwa dan raga. Kenapa malah kepo? Alis Maryam naik turun. Berhasil. Sepertinya pria itu termakan pancingannya. Dia mantan pacar aku yang paling baik, paling lembut, paling suka manjain aku, paling pintar dan... Sudah habis makan? Cepat berdiri. Aku antar kamu pulang sekarang. Potong Garra cepat. Ia merasa sedikit cemburu mendengar Maryam memuji laki-laki lain di depannya. Kenapa? Aku kan masih pengen ngobrol, pengen curhat tentang masa lalu aku sama calon. Aku harus kerja Maryam. Cepatlah. Potong Garra lagi. Maryam berubah manyun. Dasar laki-laki kulkas. Terpaksa dia berdiri karena Garra sudah berjalan ke pintu keluar. Bisa nggak kamu ganti password apartemen kamu jadi tanggal ulang tahun aku? Biar nanti aku gampang masuknya. Apartemen kamu sangat nyaman, apalagi kamar kamu. Jadi pengen tidur di sini terus. Ucap Maryam melihat Garra menutup pintu. Ya ampun, nggak ada habis-habisnya ini perempuan. Garra menoyor kepalanya. Jangan mimpi, katanya. Cih. Maryam berdecih. Ia mengikuti langkah Garra dari belakang sambil mencak-mencak sendiri. Ia tidak sadar Garra sedang mengulum senyum di depan sana. Habis mengantar Maryam pulang, Garra langsung ke kantor. Mereka masih mengerjakan kasus yang sama. Pelaku penembakan dan kasus narkoba. Bos, kami sudah mendapatkan identitas pelaku penembakan. Aldo langsung melapor begitu Garra muncul di kantor. Lelaki itu baru saja hendak duduk di kursi ketika Aldo datang. Garra menatap bawahannya. Wajahnya amat sangat serius saat bekerja. Aldo menjelaskan lagi dengan panjang lebar. Nama laki-laki itu Dion Dwijaya. Merupakan seorang pembunuh bayaran. Laki-laki itu adalah tersangka pembunuhan Menteri Keuangan. Kebetulan sedang dicari-cari oleh tim 3. Kami menduga ada pihak lain yang membayarnya untuk membunuh aktor terkenal itu. Well,
Itu masih dugaan sementara. Bisa saja ada orang lain yang dia incar di pesta tersebut. Karena sebagian tamu malam itu adalah orang-orang penting. Kata Aldo panjang lebar. Garra tampak berpikir. Mau targetnya adalah si aktor atau orang lain-lain, di mata Garra sama saja. Maryam adalah saksi matanya. Dan Garra khawatir. Jangan sampai si pembunuh tahu waktu itu ada saksi. Pelaku yang mereka kejar mungkin saja bukan pelaku sembarangan. Garra harus segera menangkap orangnya. Sampai dalang di balik orang yang memberikan perintah membunuh. Keberadaannya bagaimana? Sudah ditemukan? Tanya Garra kemudian. Sayangnya belum. Aku dengar tim 3 sudah mencarinya lebih dari 1 tahun, tapi orang tersebut selalu berhasil sembunyi. Sebutannya adalah pembunuh bayangan. Sulit sekali menemukan orang itu. Rahang Garra mengetat. Pembunuh bayangan? Mari lihat seberapa hebat dia bersembunyi. Aldo, ajukan kepala tim 3 mulai hari ini tim 1 akan mengambil alih kasus pembunuh itu. Serahkan kasus narkoba pada mereka. Ujar Garra memutuskan. Mata Aldo melebar. Tapi bos, karena tim 3 yang bertanggung jawab mencari pembunuh itu duluan, kenapa tidak biarkan mereka saja yang melanjutkan kasus ini? Tim kita biar fokus ke kasus narkoba. Balas Aldo merasa keberatan. Semua kasus memang rumit, tapi kasus yang mereka tangani sebelumnya mulai ada titik terang. Kalau kasus baru ini, mereka harus mulai lagi dari awal. Aku ingin kasus ini. Aku tidak percaya pembunuh itu tidak bisa tertangkap. Aku harus menangkapnya, sekalian dengan dalang di belakangnya. Kata Garra pasti. Karena ia akan tenang setelah menangkap mereka. Aldo menghembuskan napas panjang. Baiklah. Kalau begitu aku akan bilang ke tim 3. Katanya dengan terpaksa. Aldo yakin tim 3 akan senang sekali mendengar itu. Mau bagaimana lagi, atasannya ini memang agak beda. Selalu menyukai kasus yang menantang. Begitu Aldo keluar, Garra merogoh HP-nya dari saku. Ia mencari nomor Maryam, ingin menelpon gadis itu namun belum sempat menelpon, orang lain menelponnya duluan. Garra mendesah saat melihat siapa yang memanggilnya. Papa. Sudah lama ia tidak mengunjungi rumah pria tua itu. Mungkin saja papanya ingin dia makan bersama di rumah. Walau tidak begitu suka mendapat telepon dari sang papa, Garra tetap menghormatinya. Biar bagaimanapun dia hanya seorang anak. Halo, sapanya datar. Papanya sama datarnya dengan dia. Orang-orang memanggil lelaki tua itu dengan sebutan Tuan Avalon. Pendiri rumah sakit ternama di beberapa kota. Bahkan memiliki cabang di luar negeri. Tuan Avalon sangat terkenal tegas dan berwibawa. Hubungan dengan Garra perlahan menjauh ketika lelaki itu menikah lagi. Dulu Garra tidak terima papanya menikah lagi. Namun sekarang dirinya sudah tidak peduli. Dia lebih memutuskan hidup mandiri. Memang ibu tirinya wanita yang cukup baik, tapi bagi Garra, almarhumah mamanya tidak akan pernah bisa tergantikan dengan siapapun. Jadi ia belum bisa menerima keberadaan si ibu tiri dan adiknya yang terlahir dari rahim perempuan itu. Kau sibuk? Tanya Tuan Avalon di telepon. Kau tahu aku selalu sibuk. Balas Garra sangat datar. Kapan waktu kosongmu hari? Istirahat makan siang jam berapa? Garra menghela napas. Jam 12. Kalau begitu bisakah kau menemui putri rekan bisnisku sebentar? Aku sudah janji akan memperkenalkan kalian. Putrinya sudah setuju hari ini. Kami sangat dekat, aku sudah menganggap dia seperti putriku sendiri. Jadi aku ingin menjodohkan kalian, pasti kalian akan cocok. Alamatnya akan ku kirimkan padamu. Kata Tuan Avalon.
Suaranya santai dan penuh wibawa. Garra menutup mata dalam-dalam. Hal yang dirinya paling benci dari papanya adalah suka menjodoh-jodohkan dia sesuka hatinya. Tanpa persetujuan. Aku tidak suka kau selalu berniat menjodohkanku seperti ini. Aku akan memilih pasanganku sendiri, kau tidak perlu pusing dengan itu. Ucap Garra tegas. Papa hanya ingin memilihkan yang terbaik untukmu, Garra. Sampai kapan kau akan hidup sendiri? Sampai kapan kau tidak ingin mencoba berhubungan dengan wanita? Memilih pasanganmu sendiri? Ayolah, pasangan yang paling baik adalah pasangan yang Papa pilih. Banyak wanita tidak benar sekarang. Datanglah sebentar, kenalan saja dulu. Dia wanita yang baik, sangat keibuan dan Papa rasa sifatnya sangat mirip dengan mamamu. Kau pasti akan menyukainya. Pergi saja, aku sudah terlanjur membuat janji. Tit. Lalu telepon terputus. Garra mengusap wajahnya kasar. Tidak suka sekali kalau papanya sudah bertindak mendominasi seperti tadi. Apa katanya tadi? Mirip mamanya? Jangan samakan semua wanita dengan mamanya. Tidak akan pernah ada yang sama. Lagian kalau mirip mamanya, kenapa lelaki tua itu saja yang menikah lagi dengannya? Pria itu tak habis pikir papanya masih kekeh menjodohkan dia sampai sekarang. Tak lama kemudian sebuah notifikasi pesan masuk. Papanya mengirim alamat tempat sekaligus memberinya sebuah peringatan tegas. Ingat, kalau kau tidak pergi sebentar, Papa akan mendatangi kantormu dan menyeretmu langsung dari sana. Garra mendengus. Ia tidak takut sama sekali dengan ancaman lelaki tua itu. Tapi sepertinya dia memang harus pergi. Bukan untuk mengikuti kemauan sang papa, tapi langsung memutuskan hubungan. Kalau tidak datang, mungkin saja papanya akan mengatur pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi ia harus pergi. Ini terakhir kalinya ia menuruti keinginan lelaki tua itu. Tidak akan ada selanjutnya. Apalagi sudah ada perempuan lain yang ingin dia jaga saat ini. Maryam. Satu nama itu langsung masuk dalam pikirannya. Apa dia terima saja keinginan gadis itu yang ingin berpacaran dengannya? Apalagi gadis itu sudah berhasil memegang satu bagian di tubuhnya yang sangat amat pribadi. Bahkan membuatnya mengalami pelepasan yang rasanya begitu dahsyat. Garra jadi penasaran kalau juniornya masuk ke dalam lubang Maryam, rasanya akan seperti apa? Apakah lebih enak dari sekadar miliknya dikocok seperti semalam? Garra. Bikin malu sekali. Masa sudah sedewasa ini tidak ada pengalaman sama sekali. Tiba-tiba pria tersadar. Kenapa pikirannya jadi mesum begini? Astaga, dia sudah tertular Maryam. Pria itu tertawa kemudian.